Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali membahas mengenai perang bubat. Saya hanya mengingatkan bahwasanya pembahasan ini bukanlah upaya untuk adu domba atau memanas-manasi ya dua suku besar di Indonesia, suku Jawa ataupun Sunda, tidak sama sekali. Saya kira soal kesukuan kita sudah selesai karena kita sudah sepakat ya, sudah sepakat menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ya, kita sudah sepakat yang kita bela adalah NKRI ya, NKRI harga mati. Jadi tolong ya jangan disalahpahami upaya pembahasan mengenai perang bubat ya, tidak ada sama sekali dalam pikiran saya untuk mengadu domba dua suku besar ini ya. Oke. Sebelum membahas mengenai kebenaran peristiwa sejarah perang bubat itu sendiri, saya akan menunjukkan pada kenyataannya narasi mengenai perang bubat telah dimuat di buku-buku sejarah, sudah dijadikan sebagai referensi ya, acuan anak didik kita yang ada di sekolah. Nah, ini juga menurut saya menimbulkan suatu tanda tanya ya, sesuatu yang masih pro kontra tapi sudah dimasukkan sebagai apa itu sejarah. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang rancu mungkin ya. Orang-orang menganggap ya ini adalah kebenaran atau fakta sejarah, padahal sejatinya ini masih pro kontra. Para ahli juga masih berdebat ada atau tidaknya. Terlepas dari fakta bahwasanya narasi mengenai perang bubat itu sudah dimuat di buku-buku sejarah, walaupun masih dalam keadaan pro dan kontra, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai dua pendapat besar mengenai peristiwa bubat. Pendapat pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya perang bubat itu benar-benar ada di masa lampau. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya perang bubat ini hanyalah mitos. Jadi hanyalah mitos yang tidak bisa dibuktikan kejadiannya, karena bukti-bukti yang ada itu dianggap tidak cukup kuat. Kelompok ini berpendapat bahwasanya bukti-bukti yang menyatakan bahwasanya perang bubat itu ada, seperti kitab Pararaton, kemudian Kidung Sundayana, cerita Parahyangan, itu ditulis ratusan tahun setelah peristiwa bubat terjadi, sehingga ini sangat mungkin peristiwa ini dipenuhi oleh mitos-mitos yang tidak berdasarkan fakta ya, begitu. Kemudian alasan yang kedua, tidak ada prasasti atau sumber-sumber utama yang menyatakan adanya peristiwa ini. Nah, sehingga ini dianggap tidak cukup kuat ya bukti-bukti yang ada, narasi-narasi yang seringkali disampaikan dari kitab-kitab itu ya mengenai bubat ini dianggap hanya sebagai mitos ya, mitos karena tadi sumber sejarahnya tidak begitu kuat. Bahkan sebagian ahli juga mereka curiga dengan narasi, dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya perang bubat ini ada. Contohnya Kidung Sundayana. Ini kan Kidung Sundayana ini diterjemahkan ya oleh seorang Belanda yang bernama C.C. Berg. Nah, ini tahun ya dirilisnya ini tahun 1927, tahun 1928. Ini bertepatan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Jangan-jangan ini adalah peristiwa yang bersifat politik ya, upaya dari pemerintah Belanda secara politik untuk mengada-adakan peristiwa bubat ini dalam rangka untuk membangkitkan kembali sentimen kesukuan, sehingga Sumpah Pemuda bisa digagalkan. Memang masalahnya sejarah bangsa Indonesia itu narasinya seringkali ya, bahkan acap kali ini diawali oleh
peneliti-peneliti asing. Nah, sehingga kemiskinan narasi bangsa Indonesia ya dalam menafsirkan sejarah bangsanya sendiri ini ya membuat kita menjadi terombang-ambing ya pendapat orang lain yang kita sendiri nggak tahu apakah orang Belanda itu independen sebagai peneliti atau punya kepentingan. Ya, kita lihat saja ya, banyak sekali soal-soal sejarah itu justru yang pertama kali mengulas itu adalah orang-orang Belanda. Nah, ini faktor penjajahan juga sangat berpengaruh terhadap narasi sejarah bangsa kita, karena bangsa Indonesia ya berpijaknya kepada narasi yang mereka buat, yang orang-orang asing buat. Nah, orang asing itu sendiri kan tentu kita harus curigai sebagai apa dia melakukan kajian-kajian itu, apakah sebagai peneliti, apakah sebagai kolonialis. Nah itu karena kan beberapa peneliti juga ternyata ketika melakukan kajian di Indonesia ada kepentingan politik di situ. Contohnya Snukugronya ya, Snukugronya ini melakukan kajian-kajian ternyata ada kepentingan politik, itu untuk menghancurkan orang-orang Aceh ya, untuk memadamkan ya perlawanan Aceh. Nah ini seperti ini kan perlu kita curigai begitu. Nah ini juga koreksi buat bangsa kita agar kita lebih lebih berupaya keras lagi dalam membuat narasi bangsa Indonesia sendiri sejarahnya agar tidak terombang-ambing. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pendapat besar yang kedua mengenai peristiwa Perang Bubat. Ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Perang Bubat ini adalah sejarah. Sejarah dalam arti memang benar-benar terjadi di masa lampau. Ya, sumber-sumber sejarahnya seperti kitab Pararaton, ya, kemudian Negara Kertagama, walaupun secara tidak tidak langsung menggambarkan Perang Bubat, tapi di sini juga bisa menjadi memperkuat data ya. Kemudian Carita Parahyangan, dan ditambah oleh kisah turun-temurun ya budaya tutur masyarakat kita yang terwariskan begitu dalam ya mengenai peristiwa ini. Ini menjadi bukti ya bahwasanya Perang Bubat itu memang benar-benar ada di masa lampau. Dalam Pararaton disebutkan gugurnya Raja Sunda beserta pasukan di lapangan Bubat. Pararaton tidak menyalahkan siapa-siapa. Situ disebutkan Raja Hayam Wuruk gagal menikah dengan putri Sunda. Kemudian Kidung Sunda. Ini sumber yang menyatakan bahwa Perang Bubat itu ada dan sangat bersimpati ya terhadap gugurnya Raja Sunda, sehingga di sini dijelaskan peristiwa Perang Bubat itu lantaran ambisi Gajah Mada ya dalam rangka mewujudkan Sumpah Palapanya. Jadi empati terhadap Sunda dan antipati ya terhadap Majapahit gitu. Bahkan terkesan amat keras di sini ya, tanda kutip mencaci maki Gajah Mada sebagai dalang utama dari peristiwa ini. Peristiwa ini adalah aib bagi Majapahit karena ambisinya ya sudah mengundang orang Sunda ya datang ke wilayah Majapahit untuk melakukan pernikahan, sebuah peristiwa yang sangat penting, sakral ya, pernikahan yang sangat dimuliakan, namun ternyata tamunya ini dalam akhir cerita dibantai. Ini kan sangat memalukan dan aib bagi Majapahit. Begitu juga dalam cerita Parahyangan ya, tidak secara detail membahas mengenai peristiwa Bubat, namun ketika menyebutkan silsilah kerajaannya, di situ disebutkan Prabu Linggabuana Wisesa gugur di tanah Bubat ya, di lapangan Bubat.
Nah, ini kan cukup memberi bukti bahwa memang peristiwa itu ya, dari para raton, kemudian Kidung Sunda, kemudian cerita Parahyangan menyatakan peristiwa Bubat ini ada. Kitab Negara Kertagama tidak menyinggung sama sekali mengenai peristiwa Bubat ini. Logikanya, kalau seandainya peristiwa Bubat ini adalah sebagai bentuk penaklukan, tentunya peristiwa ini akan ditulis dong di kitab tersebut, karena jarak antara kitab itu diterbitkan dan peristiwa Bubat juga kan tidak terpaut jauh. Nah, kalau seandainya ini prestasi, tentunya akan disebutkan sebagai bentuk kebanggaan. Tapi kenyataannya tidak, peristiwa Bubat ini tidak disinggung. Berarti kan peristiwa ini kalau tidak aib ya peristiwa yang memalukan. Ya, gagalnya pernikahan Raja Hayam Wuruk ini ya sangat tidak baik untuk diberitakan. Berarti kan peristiwa ini memalukan. Jadi diamnya Kertagama atau tidak ditulisnya peristiwa Bubat dalam kitab Negara Kertagama sebetulnya adalah bukti adanya peristiwa Bubat itu sendiri. Ya, nah itu yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa peristiwa Bubat ini kok bisa sampai terjadi? Bukankah ide penyatuan Sunda dan Jawa itu juga diinginkan oleh Gajah Mada? Kalau demikian kan sebetulnya sangat mendukung cita-cita Gajah Mada kan, keinginan Prabu Linggabuana, juga keinginan Hayam Wuruk untuk mempersatukan Sunda Jawa melalui pernikahan kan sangat didukung ya dengan cita-citanya Gajah Mada, atau ya seiring lah dengan cita-citanya Gajah Mada. Kalau dalangnya adalah Gajah Mada, ini kan menjadi bertolak belakang begitu. Tafsir lain mengenai peristiwa Perang Bubat ya berdasarkan dari kisah Panji Palembang ya, disebutkan bahwasanya ini adalah kisah asmara ya antara Dyah Pitaloka dengan Hayam Wuruk. Namun kisah cinta ini ternyata tidak didukung oleh ayah dan ibunya Hayam Wuruk ya. Namun ayah dan ibu Hayam Wuruk tak kuasa untuk melarang putranya untuk menikah dengan gadis Sunda. Jadi ada konspirasi untuk membatalkan perkawinan ini karena beberapa elit dari Majapahit tidak menginginkan posisi permaisuri ditempati oleh putri Sunda Dyah Pitaloka. Jadi ada kerabat dari ibunya Hayam Wuruk ini rencana ingin dijodohkan ya dengan Hayam Wuruk gitu. Nah, ternyata Hayam Wuruk lebih memilih Dyah Pitaloka. Nah, ini ada pendapat seperti itu. Dan Gajah Mada ya, Gajah Mada ada di pusaran kepentingan-kepentingan elit ini ya. Jadi Gajah Mada posisinya berada dalam bisa dikatakan kebingungan ya antara keinginan Hayam Wuruk ya, dan cita-citanya, dan juga keinginan para elit-elit internal Majapahit ya, yang meminta Gajah Mada untuk membatalkan perkawinan ini. Nah, sehingga yang menjadi tumpuan kesalahan yang paling disalahkan adalah Gajah Mada sebagai dalang dari peristiwa Bubat ini. Jadi cita-cita sumpah palapanya Gajah Mada ini jadi seakan-akan menjadi tumbal dari kepentingan-kepentingan elit yang sebetulnya Gajah Mada sendiri juga tidak menyadari bahwasanya ini terjadi seperti ini ya. Jadi Gajah Mada menjadi korban tunggal ya yang dipersalahkan jadi dari peristiwa Bubat ini. Karena menurut Aan Merdeka Permana ya, ketika beliau mengambil sumber dari cerita tutur masyarakat sekitar ya, juga dianggap tidak yang paling bertanggung jawab. Nah, berarti kan di sini ada konspirasi elit yang ingin menggagalkan perkawinan Hayam Wuruk, yang Hayam Wuruk sendiri juga tidak ngerti, Gajah Mada juga tidak ngerti. Tapi ini ada konspirasi elit ya, yaitu para sesepuh-sesepuh ya untuk menggagalkan peristiwa ini. Demikian sekilas mengenai peristiwa Perang Bubat. Belajar sejarah bukan untuk membuka luka lama, tapi justru untuk menatap ke depan ya, untuk membuat kita semakin bijaksana mengambil sikap terbaik dalam rangka persahabatan
Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.